Salah satu sedan sport terbaru dari BMW Indonesia. Ini bukan seri 3, bukan juga yang di atasnya, tapi yang menengah, seri 5, 520i M Sport. Kita bakal bahas seenak apa mobil ini, apakah lebih nyaman atau lebih kencang atau apa dan lain-lain. Pokoknya tonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Mobil ini sendiri dibanderol 1,3 miliar, yang menurut gua ini sebuah harga yang affordable banget karena dia juga sebenarnya udah dirakit lokal, jadi nggak cuma sekedar tampilannya yang sekarang jadi dibikin lebih agresif karena dia udah pakai trim M Sport ya, jadi ada beberapa part-part dan juga emblem-emblem khusus yang menandakan kalau ini sebuah keluarga M dari BMW, tapi M-nya ini nggak ke secara performa ya, jadi lebih ke secara tampilan. Nah, secara sekilas pertama kali gue ngeliat, jadi BMW seri 5 itu jadi kayak sebuah sedan yang serba nanggung sebenarnya. Dibilang sedan yang mewah banget, premium, kayak seri 7 juga enggak. Sporty yang kayak seri 3 pun enggak. Jadi memang dia berusaha memadukan antara kenyamanan juga performa, dan pastinya ada teknologi canggih di BMW yang terbaru ini. Kita lihat dari bagian depannya. Ini kidney grillnya sekarang dibikin lebih gede gitu, dan udah gitu menariknya BMW tuh kayak mau nonjolin unsur futuristis. Jadi sini tuh ada lampu kayak semacam DRL. Kalau misalnya nyala itu si grillnya ini tuh jadi kelihatan banget gitu ya. Udah gitu bagian bawahnya ini ada beberapa aksen piano black yang menurut gue tuh kalau misalnya kita lihat dari depan, ya ini mobil agresif gitu. Tapi kayak bukan seri 5 yang biasanya dia udah mulai cenderung lebih elegan dan lebih mewah menjurus ke mobil-mobil seperti itu. Tapi dengan adanya trim M ini, dia bikin tampilannya tuh jadi lebih agresif. Lihat deh, bumper di sini ada lipsnya, terus di sini ada buat kayak aliran udara. Ini juga pokoknya dibikin rumit yang ala-ala racikan dari si M. Lampunya juga sekarang dibikin lebih sipit, lebih tajam. Ada aksen birunya juga, ini BMW LED. Ada double proyektor ya, jadi ciri khas BMW. Dan kap mesinnya ini juga dibikin kayak ada kontur-kontur yang bikin dia itu jadi lebih dinamis lah gitu. Kayak jadi nggak cuma sekedar sporty, itu juga futuristis. Walaupun kesan elegannya jadi sedikit berkurang. Bagian samping. Nah, kalau bagian depannya tuh agresif, kelihatan kayak BMW lainnya yang lebih compact. Kita baru ngeliat kalau dimensinya besar itu ketika dari samping. Ini mobil 5 meter lebih panjangnya. Udah gitu, ada beberapa sebenarnya yang gue nggak suka karena ya terlalu tabrakan gitu ya. Terutama di bagian bawah. Ini side skirtnya itu ada piano black kayak gitu. Ini jadi kayak mobil standar yang kita modif sendiri gitu ya. Jadi agak terlalu maksa untuk mengesankan kalau ini adalah sebuah sedan yang sporty khas dari si M itu. Tapi untuk peleknya ini juga cukup konvensional, jadi nggak begitu terlalu mencolok. Dia pakai ukuran 19 inci yang di sini juga udah ada emblem M-nya. Jadi yang bikin harganya tuh jadi kelihatan mahal karena emblemnya itu. Udah gitu dia pakai big brake, dan untuk kalipernya juga keren, warnanya biru dan ada logo M-nya. Ini yang bikin juga mobil ini tuh bener-bener ya ini malah BMW gitu ya. Di sini juga ada logo M-nya, terus di spionnya juga dia udah selain LED ini udah ada kamera juga 360. Dan ini yang gue suka, dia bukan chrome, dia jadi kayak titanium kayak gitu. Terus di sini ada embosan 5 yang menandakan kalau ini adalah seri 5. Ini juga bikin identitasnya tuh jadi lebih kelihatan lah ya, karena kan sekarang sedan BMW itu mirip-mirip kecuali dimensinya gitu ya. Kita lihat bagian belakang. Nah, bagian belakangnya juga menurut gue agak kurang gitu. Jadi ini tuh sebenarnya mobil tuh mau ngarah kemana gitu ya, ke sporty atau ke elegan. Ini harusnya mobil agresif kayak gini tuh lebih cocok di seri 3 atau seri-seri genap lah. Seri genap yang memang dia mengedepankan agresivitas dari sisi desain. Tapi kalau ini oke lah, sini adalah ductile-nya lip sedikit ya. Nah, ini sebuah mobil yang sport M, terus udah gitu ada emblem 520i. Nah, lampunya untuk ciri khas lampu L-nya pun dia lebih ke bagian samping, dan ini minimalis kayak gini ya, dibikin lebih tipis. Terus nah ini bumpernya tuh jadi kayak pakai rok gitu, terlalu agresif, terlalu lebay kalau menurut gue ya. Ada diffusernya, terus di sini juga ada lampunya juga. Dan ini bolongan knalpotnya yang ternyata nggak ada knalpotnya, cuy. Mana knalpotnya? Knalpotnya cuma satu di situ. Jadi ini juga nggak guna, yang menurut gue jadi kayak bikin mobil itu jadi norak sih secara desain, karena terlalu berlebihan untuk sebuah sedan yang khusus untuk bisnis yang mengedepankan eleganitas dan juga kenyamanan. Tapi dalamnya gimana? Yuk kita lihat. Nah, ini sektor mesinnya, bukan sebuah mesin yang kecil ya, karena ini udah bagian kap itu gede banget, panjang. Ternyata dalamnya juga sangat-sangat padat. Dia jadi pakai mesin 4 silinder 2000 cc twin turbo. Dia juga udah dilengkapin sama mild hybrid kayak si Suzuki. Jadi secara tenaga ini
kalau misalnya kita lihat di atas kertas cukup lumayan lah ya. Dari twin power turbonya ini dia punya tenaga 184 horsepower dan torsinya 290 Nm. Sebenarnya ini setara sama mobil-mobil turbo buatan Cina bahkan yang 1500 cc gitu ya. Kalau dibandingin sama yang seri 3 juga ini sebenarnya jauh kurang agresif, tapi tadi memang seri 5 ke atas itu dia lebih mengedepankan kenyamanan dan juga efisiensi. Jadi mesin itu cukup lah. Sebenarnya lebih dari cukup sini ya. Kita lihat ya, dia pakai cover kayak gini, ada tulisan BMW-nya, logonya juga ada, di sini ada stabilizer. Jadi memang dibikin juga nggak main-main dari layout dan lain-lainnya juga ya gitu. Walaupun anehnya di bagian atasnya ini nggak ada peredam. Nah dari mesin yang tadi, tenaga yang tadi pun itu masih ditambahin sekitar 17 horsepower dari motor listriknya yang tadi yang mild hybrid itu. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri ini juga relatif, rata-rata sekitar 110. Ya 18, 19, 110, 111 lah ya, tergantung kondisi jalannya seperti apa. Kalau misalnya kayak di kemacetan rata-rata sih sekitar 110-an. Ini juga udah cukup lumayan efisien menurut gue untuk mobil sebesar ini dan mesin yang juga besar. Nah ini bagian dalam kabinnya yang memang BMW banget. Jadi dari seri-seri yang lainnya juga ini tetap mirip-mirip. Cuman sekarang emang punya tampilan yang jauh-jauh lebih futuristis gitu ya. Bahkan nuansa dari M-nya pun ini tetap minimalis. Paling ada di setir, nih ada emblem sini. Di jok juga yang biasanya ada logo M-nya, ini nggak ada. Di seat belt yang biasanya warnanya biru ada aksen merahnya gitu ya. Ini tetap hitam aja seperti biasa gitu, dan semua didominasi bagian atasnya juga hitam. Paling di bagian dashboard, mulai dari setirnya gitu ya. Di setir ini ada pedal shift yang bikin tampilannya jadi lebih sporty. Terus tombol-tombol standar, dan ini pengaturannya juga enak, dia udah pakai tuas gini elektrik ya, jadi kita nggak capek. Joknya juga pastinya udah elektrik dan ada memorinya yang bisa diatur di sini di set. Nah, ini ada layar lengkung curve display gitu ya. Ini terbagi dua, yang pertama buat MID, terus di sini buat entertainmentnya yang bisa dioperasin langsung pakai tangan, pakai gestur, dan juga di sini ada connected drive-nya, jadi kita bisa sini lebih enak sih ya ketimbang misalnya pakai tangan langsung ke sini. Nah, terus di sini juga ada lampu illumination yang banyak yang bisa dirubah-rubah dari warnanya, dia juga bisa ngikutin lagu dan nuansa di dalam kabin dan lain sebagainya lah. Terus di sini ada aksen-aksen kayak besi kayak gitu yang bikin jadi lebih ini ya, lebih berasa kalau ini mobil sport lah kayak gitu. Nah, di bagian atas dashboard di belakang setir ini tuh ada kayak semacam tempat penyimpanan, bukan, bercanda. Ini buat head up display di situ ya, dan cukup jelas juga kelihatan dari sini. Terus udah gitu ada dua tempat penyimpanan buat naruh handphone yang sini bisa dipakai buat wireless charging, dua cup holder. Nah di sini ini kayak ada yang hilang gitu ya, apalagi ini versi M yang harusnya sporty yang butuh tuas, walaupun sebenarnya fungsinya sama, tapi dengan hilangnya tuas itu tuh jadi kesannya ini mobil ya terlalu futuristis. Jadi untuk operasin tuas transmisinya tuh cuman ada di sini kayak semacam apa sih ini ya knop gini lah, colek-colek gini doang aja. Ya kurang inilah, maksud gue jadi kurang BMW banget gitu ya. Walaupun ya tadi ini buat connected drive-nya udah ada, terus buat volume juga di sini segala macam ini udah cukup lengkap juga. Nah, satu lagi yang bikin gue amazed, walaupun dia sebenarnya secara wheelbase dan juga secara dimensi lebih panjang dan lebih besar dari si seri 3, tapi kalau di dalam kabinnya tuh tetap sama, berasa nggak sempit sih ya, tapi nggak luas gitu loh, saya bilangnya ya. Ya oke, dia pasti lebih besar karena panjangnya itu 20 cm. 20 cm lebih panjang daripada seri 3 yang harusnya gue harapin ruang kabinnya itu jadi lebih punya space yang lebih oke. Tapi menurut gue ya dengan ada konsol tengah ini, terus setirnya juga yang gue tarik ke belakang, itu jadi memang ya ngepas sama badan, yang bikin memang buat nyetir tuh jadi lebih berasa nyatu lah gitu. Tapi untuk space memang agak kurang. Nggak tahu kalau di belakang nanti kita bakal cobain. Tapi untuk bagian depannya tuh sebenarnya kayak gini. Ini cukup driver oriented juga karena dia semuanya menjorok ke sini gitu ya. Di bagian atas ada buat bukaan panoramiknya, juga ada tombol-tombol SOS dan lain-lain lah. Semuanya lengkap. Gitu cuy. Kita cobain di belakang yuk. Karena ini kan mobil nggak cuma enak disetirin tapi juga duduk di belakangnya. Nah, ini tadi yang gue bilang ya, walaupun dia seri 5 itu memang serba nanggung, dia bilang mobil sedan mewah gitu ya, premium, juga harusnya kayak seri 7 yang minimal punya space yang luas, terus bagiannya nyaman gitu. Untuk jokesnya emang didudukin nyaman, walaupun ini sandarannya agak sedikit kurang rebah, dan ini dia fix ya, dia nggak bisa diatur lagi. Ada sandaran tangannya yang pasti standar, udah ada cup holder, ya cukup lumayan nyaman. Di sini juga ada akses buat akses ke belakang ya, ke bagasi. Nah, terus yang gue sayangkan adalah kayak buat
legroomnya ini sebenarnya pas-pasan dengan tadi posisi duduk gua. Ini cuma ada sisa segini lah. Untuk sedan seri 5 terutama harusnya itu bisa jauh lebih luas lagi daripada ini. Cuman ya ini jadi kesannya pas-pasan banget lah gitu ya. Udah gitu karena dia penggerak belakang jadi ada gardan sini, jadi lantainya itu nggak rata. Sini tetap kayak ada sekat kayak gitu ya. Pengaturan AC-nya dia berupa layar, ini juga cukup oke. Terus ada soket-soket. Nah uniknya juga di depan tuh sama sekali nggak ada soket pengecasan. Jadi karena memang ini salah satu mobil yang juga dirancang untuk disupirin gitu. Jadi kita duduk di belakang, makanya semuanya tuh kayak nih soket di sini ada soket, ada itunya tuh ditaruhnya tuh di belakang gitu ya. Biar yang depan tuh sibuk nyetir aja lah, kira-kira kayak gitu. Tapi yang uniknya bukan sunroof itu biasanya kan kebanyakan ke belakang, ini ke depan karena memang dia orientasinya ke penumpang yang nggak ada di belakang. Terus di atas juga ini ada lampu-lampu yang dibikin kayak kristal gitu, jadi mewahnya tuh lebih kelihatan. Tapi untuk ruang kepala ini cukup oke. Ya paling urusan space lah ya. Kalau yang lain-lainnya sih termasuk kayak urusan privacy, sini bisa ditutup. Di sininya juga bahkan bisa ditutup, jadi lebih enak ya. Untuk nyaman sih ya pasti nyaman, AC juga nyampe ke belakang, aman jadinya. Ya kira-kira kayak gitulah untuk bagian belakang ya. Nah untuk driving impression gini, sebenarnya dari segi performa ini dari atas kertas lebih dari cukup lah gitu. Karena menurut gua dengan mesin 2000 cc, twin turbo gitu ya, ini udah jauh-jauh lebih ini. Walaupun kalau dibandingin sama model-model yang lainnya, ya ini menurut gue sebuah BMW yang jauh lebih sopan gitu secara performa gitu ya. Dia nggak agresif, nggak seradak seruduk kayak gitu-gitu. Lebih lembut, memang mengedepankan kenyamanan dan juga efisiensi. Nah untuk handlingnya sendiri juga itu sama. Dengan wheelbase yang lebih panjang, dimensi yang lebih besar, dia juga nggak bisa selincah dan sepresisi BMW seri 3 misalnya gitu ya. Tapi tetap lebih terkendali gitu karena visibilitas ke depan, ke samping, ke belakang tuh tetap enak gitu. Settingan suspensinya juga dia udah adaptif gitu, adaptive suspension. Jadi jalan yang jelek pun dibikin kayak kita lagi naik perahu. Itu empuk, enak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lagi kecepatan tinggi pun ini mobil tetap stabil. Jadi memang urusan driving impression BMW memang nggak ada lawan lah, atau kayak apotek lagi tutup, nggak ada obat. Ya, pada akhirnya mau seri apapun, mau tipe apapun, mau jenis apapun, BMW adalah sebuah BMW gitu. Jadi ini nggak bisa diperdebatkan, nggak bisa dimendang-mendingkan. Jadi seri 5 ini menurut gua secara akomodasi, secara fitur, secara performa ini sebenarnya udah jauh lebih cukup buat orang-orang yang memang dia nggak mau terlalu punya mobil yang terlalu mewah, tapi juga nggak mau terlalu entry level kayak seri 3. Serba nanggung memang, tapi untuk para pecinta BMW sebenarnya masing-masing seri itu punya ciri khasnya sendiri. Nah, kalian yang punya komen-komen silahkan sampaikan di kolom komentar. 520i versi lokal M Sport ini tuh seperti apa? Jangan lupa like dan subscribe juga. Gue pamit. Peace.